Prolog. Jika ada satu hal yang semua orang tahu tentang Felix Sigala, itu adalah bahwa dia mudah diajak bicara. Sangat mudah. Orang-orang suka berbicara dengannya, karena selalu merasa sedikit lebih cerdas, lucu, lebih menarik setelah berbicara dengan dia. Bahkan jika Anda tidak memiliki kesamaan dengan Felix, yang tidak biasa, karena percakapan selalu mengungkapkan berbagai pendapat atau pengalaman atau teman yang Anda bagikan, rasanya seperti dia mendengarkan Anda, seperti Anda memiliki semacam ikatan. Itulah mengapa para ilmuwan mencarinya. Felix telah bersama Biro Penyelidikan Federal selama 2 dekade. Dia bergabung setelah kuliah dan bertugas di militer, dan kemudian menghabiskan beberapa tahun sebagai agen lapangan. Disitulah atasannya pertama kali memperhatikan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Serangkaian promosi segera menyusul, dan akhirnya dia menjadi seorang administrator regional senior dengan mandat untuk menjadi negosiator serba bisa. Dia adalah orang yang bisa mendapatkan pernyataan dari saksi yang enggan, atau meyakinkan buronan untuk menyerah, atau menghibur keluarga saat mereka berduka. Dia pernah meyakinkan seorang pria yang telah menutup diri di dalam sebuah ruangan dengan 6 ekor ular kobra, 9 ular beracun, dan seekor iguana untuk keluar dengan damai dan kemudian menyebut nama rekan-rekannya dalam sebuah sindikat penyelundupan hewan. Kuncinya adalah membuatnya melihat dari perspektif ular, kata Felix padaku. Dia agak aneh, tapi dia benar-benar mencintai hewan. FBI memiliki unit negosiasi krisis untuk situasi penyanderaan. Ketika situasinya menjadi sangat rumit, mereka memanggil seseorang seperti Felix. Ada pelajaran yang akan dibagikan Felix kepada agen-agen muda ketika mereka meminta saran, jangan pernah pura-pura menjadi apapun selain seorang polisi. Jangan memanipulasi atau mengancam. Ajukan banyak pertanyaan, dan ketika seseorang menjadi emosional, menangislah atau tertawa atau mengeluh atau merayakan bersama mereka. Tapi apa yang pada akhirnya membuatnya begitu baik dalam pekerjaannya agak menjadi misteri, bahkan bagi rekannya. Jadi, pada tahun 2014, ketika sekelompok psikolog, sosiolog, dan peneliti lainnya ditugaskan oleh Departemen Pertahanan untuk mengeksplorasi metode baru untuk mengajar persuasi dan negosiasi kepada perwira militer, pada dasarnya, bagaimana kita melatih orang agar menjadi lebih baik dalam komunikasi, para ilmuwan mencari Felix. Mereka telah mendengar tentangnya dari berbagai pejabat yang, ketika diminta untuk menyebutkan negosiator terbaik yang pernah mereka kerjakan, selalu menyebutkan namanya, lagi dan lagi. Banyak ilmuwan yang mengharapkan Felix tinggi dan tampan, dengan mata hangat dan suara bariton yang kaya. Namun, pria yang masuk untuk wawancara itu terlihat seperti seorang ayah paruh baya, dengan kumis, sedikit lemak di sekitar pinggang, dan suara lembut, sedikit hidungnya. Dia tampak biasa. Felix mengatakan padaku bahwa, setelah perkenalan dan percakapan ringan, salah satu ilmuwan menjelaskan sifat proyek mereka, dan kemudian memulai dengan pertanyaan umum, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda memikirkan tentang komunikasi? Mungkin lebih baik jika saya mendemonstrasikannya, jawab Felix. Apa salah satu kenangan favorit Anda? Ilmuwan yang diajak bicara Felix telah memperkenalkan dirinya sebagai kepala sebuah laboratorium besar. Dia mengawasi jutaan dolar dalam hibah dan puluhan orang. Dia tidak terlihat seperti orang yang biasa mengenang-enang di tengah hari. Ilmuwan itu berhenti sejenak. Mungkin pernikahan putri saya, katanya akhirnya. Seluruh keluarga saya ada di sana, dan ibu saya meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Felix mengajukan beberapa pertanyaan tindak lanjut, dan kadang-kadang berbagi kenangan pribadinya. Saudara perempuan saya menikah pada tahun 2010, kata Felix kepada pria itu. Dia sudah meninggal sekarang, kanker, yang sulit, tapi dia sangat cantik saat itu. Itu adalah bagaimana saya mencoba mengingat dia. Ini berlanjut seperti ini selama 45 menit berikutnya. Felix akan mengajukan pertanyaan kepada para ilmuwan, dan kadang-kadang bercerita tentang dirinya sendiri. Ketika seseorang mengungkapkan sesuatu yang pribadi, Felix akan membalas dengan sebuah cerita dari kehidupannya sendiri. Salah satu ilmuwan menyebutkan masalah yang dia alami dengan putrinya yang remaja, dan Felix merespons dengan menceritakan tentang seorang bibi yang tidak bisa dia ajak berbaur, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ketika peneliti lain bertanya tentang masa kecil Felix, dia menjelaskan bahwa dia dulu sangat pemalu, tapi ayahnya adalah seorang salesman, dan kakeknya seorang penipu, dan karena itu, dengan meniru contoh-contoh mereka, dia akhirnya belajar bagaimana cara terhubung dengan orang lain.
Saat mereka mendekati akhir waktu mereka bersama, seorang profesor psikologi menyela. "Maaf," katanya, "ini sudah luar biasa, tapi saya merasa tidak lebih dekat untuk memahami apa yang Anda lakukan. Mengapa menurut Anda begitu banyak orang merekomendasikan kami untuk berbicara dengan Anda?" "Itu pertanyaan yang adil," balas Felix. "Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya, Anda menyebutkan Anda seorang ibu tunggal, dan saya bayangkan ada banyak hal yang harus dihadapi dalam menjalankan peran sebagai ibu dan karir. Mungkin ini terlihat tidak biasa, tapi saya ingin tahu, apa yang akan Anda katakan kepada seseorang yang akan bercerai?" Wanita itu menjadi diam sejenak. "Saya rasa saya akan bermain-main," katanya. "Saya punya banyak saran." Ketika saya berpisah dari suami saya, Felix dengan lembut menginterupsi. "Saya tidak benar-benar membutuhkan jawaban," katanya. "Tapi saya ingin menunjukkan bahwa, di ruangan yang dipenuhi dengan rekan profesional, dan setelah kurang dari 1 jam percakapan, Anda bersedia untuk berbicara tentang salah satu bagian paling intim dari kehidupan Anda." Dia menjelaskan bahwa salah satu alasan dia merasa begitu nyaman mungkin karena lingkungan yang mereka ciptakan bersama, bagaimana Felix telah mendengarkan dengan seksama, telah mengajukan pertanyaan yang mengekspos kerentanan orang, bagaimana mereka semua telah mengungkapkan detail-detail yang bermakna tentang diri mereka sendiri. Felix telah mendorong para ilmuwan untuk menjelaskan bagaimana mereka melihat dunia, dan kemudian telah membuktikan kepada mereka bahwa dia telah mendengar apa yang mereka katakan. Setiap kali seseorang mengungkapkan sesuatu yang emosional, bahkan ketika mereka tidak menyadari bahwa emosi mereka sedang dipamerkan, Felix telah membalas dengan menyuarakan perasaannya sendiri. "Semua pilihan kecil yang mereka buat," katanya, "telah menciptakan suasana kepercayaan. Ini adalah kumpulan keterampilan," kata Felix kepada para ilmuwan. "Tidak ada yang magis tentang itu. Dengan kata lain, siapapun bisa belajar menjadi seorang superkomunikator. Siapa yang akan kamu panggil jika kamu sedang memiliki hari yang buruk? Jika kamu telah membuat kesalahan dalam sebuah kesepakatan di tempat kerja, atau telah bertengkar dengan pasanganmu, atau merasa frustrasi dan muak dengan semuanya, siapa yang ingin kamu ajak bicara? Kemungkinan ada seseorang yang kamu kenal yang akan membuatmu merasa lebih baik, yang dapat membantumu berpikir tentang pertanyaan yang sulit atau berbagi momen sedih atau sukacita. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mereka orang yang paling lucu dalam hidupmu? Mungkin tidak, tapi jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat mereka tertawa lebih sering daripada kebanyakan orang. Apakah mereka orang yang paling menarik atau paling cerdas yang kamu kenal? Yang lebih mungkin adalah bahwa, meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu yang sangat bijaksana, kamu mengantisipasi bahwa kamu akan merasa lebih cerdas setelah berbicara dengan mereka. Apakah mereka teman yang paling menghibur atau paling percaya diri? Apakah mereka memberikan saran terbaik? Kemungkinan besar, tidak, dan tidak. Tapi ketika kamu menutup telepon, kamu akan merasa lebih tenang dan lebih berpusat dan lebih dekat dengan pilihan yang tepat. Jadi apa yang mereka lakukan yang membuatmu merasa begitu baik? Buku ini berusaha menjawab pertanyaan itu. Selama 2 dekade terakhir, telah muncul sejumlah penelitian yang mengungkapkan mengapa beberapa percakapan kita berjalan begitu baik, sementara yang lain begitu menyedihkan. Wawasan-wawasan ini dapat membantu kita mendengar lebih jelas dan berbicara lebih menarik. Kita tahu bahwa otak kita telah berevolusi untuk merindukan koneksi. Ketika kita klik dengan seseorang, seringkali mata kita mulai melebar bersamaan, detak jantung kita sesuai, kita merasakan emosi yang sama dan mulai melengkapi kalimat-kalimat satu sama lain dalam pikiran kita. Ini dikenal sebagai pengaturan neural, dan rasanya luar biasa. Kadang-kadang hal ini terjadi dan kita tidak tahu mengapa, kita hanya merasa beruntung bahwa percakapannya berjalan begitu baik. Terkadang, bahkan ketika kita sangat ingin terhubung dengan seseorang, kita gagal lagi dan lagi. Bagi banyak dari kita, percakapan kadang-kadang terlihat membingungkan, stres, bahkan menakutkan. Masalah terbesar dengan komunikasi, kata penulis drama George Bernard Shaw, adalah ilusi bahwa komunikasi itu telah terjadi. Namun, para ilmuwan sekarang telah mengungkap banyak rahasia tentang bagaimana percakapan yang berhasil terjadi. Mereka telah mengetahui bahwa memperhatikan tubuh seseorang, selain suaranya, membantu kita mendengar mereka lebih baik. Mereka telah menentukan bahwa bagaimana kita mengajukan pertanyaan terkadang lebih penting daripada apa yang kita tanyakan. Terkadang, kita lebih baik mengakui perbedaan sosial, daripada berpura-pura mereka tidak ada.
Setiap diskusi dipengaruhi oleh emosi, tidak peduli seberapa rasional topik yang dibahas. Saat memulai dialog, bermanfaat untuk memikirkan diskusi sebagai negosiasi di mana hadiahnya adalah mencari tahu apa yang semua orang inginkan. Dan, yang paling penting, tujuan terpenting dari setiap percakapan adalah untuk terhubung. Buku ini lahir, sebagian, dari kegagalan saya dalam berkomunikasi. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk membantu mengelola proyek kerja yang relatif kompleks. Saya belum pernah menjadi seorang manajer sebelumnya, tapi saya pernah bekerja untuk banyak atasan. Selain itu, saya memiliki gelar MBA mewah dari Harvard Business School dan, sebagai seorang jurnalis, berkomunikasi sebagai profesi. Seberapa sulitnya bisa ya? Ternyata sangat sulit. Saya baik dalam menyusun jadwal dan merencanakan logistik. Tetapi, berulang kali, saya kesulitan dalam berhubungan. Suatu hari seorang rekan mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa saran-saran mereka diabaikan, kontribusi mereka tidak diakui. Ini sangat frustrasi, kata mereka. Saya memberitahu mereka bahwa saya mendengarkan mereka dan mulai menyarankan solusi-solusi yang mungkin mereka harus memimpin rapat, atau mungkin kita harus membuat bagan organisasi formal, dengan jelas menuliskan tugas-tugas setiap orang. Atau bagaimana jika Anda tidak mendengarkan saya, mereka menyela. Kita tidak memerlukan peran yang lebih jelas. Kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam saling menghormati satu sama lain. Mereka ingin berbicara tentang bagaimana orang-orang memperlakukan satu sama lain, tetapi saya terobsesi dengan perbaikan praktis. Mereka telah memberitahu saya bahwa mereka membutuhkan empati, tetapi daripada mendengarkan, saya menjawab dengan solusi-solusi. Sebenarnya, dinamika serupa kadang-kadang terjadi di rumah. Keluarga kami akan pergi berlibur, dan saya akan menemukan sesuatu untuk terobsesi. Kami tidak mendapatkan kamar hotel yang kami janjikan, orang di pesawat telah merebahkan kursinya, dan istri saya akan mendengarkan dan menanggapi dengan saran yang sangat masuk akal, mengapa kamu tidak fokus pada aspek positif perjalanan ini? Kemudian saya, pada gilirannya, akan kesal karena rasanya dia tidak memahami bahwa saya meminta dukungan, beritahu saya bahwa saya berhak marah, daripada saran yang masuk akal. Kadang-kadang anak-anak saya ingin berbicara dan saya, tenggelam dalam pekerjaan atau beberapa gangguan lainnya, hanya mendengarkan setengah hati sampai mereka pergi. Saya bisa melihat, dalam retrospeksi, bahwa saya gagal memenuhi orang-orang yang paling penting bagi saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Saya terutama bingung dengan kegagalan-kegagalan ini karena, sebagai seorang penulis, saya seharusnya berkomunikasi untuk mencari nafkah. Mengapa saya kesulitan terhubung dengan, dan mendengar, orang-orang yang paling penting? Saya memiliki perasaan bahwa saya tidak sendirian dalam kebingungan ini. Kita semua pernah gagal, kadang-kadang, untuk mendengarkan teman dan rekan kita, untuk menghargai apa yang mereka coba sampaikan kepada kita, untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan kita semua pernah gagal untuk berbicara sehingga kita bisa dimengerti. Buku ini, maka, adalah upaya untuk menjelaskan mengapa komunikasi menjadi kacau dan apa yang dapat kita lakukan untuk membuatnya lebih baik. Pada intinya ada beberapa ide kunci. Yang pertama adalah bahwa banyak diskusi sebenarnya adalah 3 percakapan yang berbeda. Ada percakapan praktis, pengambilan keputusan yang fokus pada apa sebenarnya ini. Ada percakapan emosional, yang bertanya bagaimana perasaan kita. Dan ada percakapan sosial yang mengeksplorasi siapa kita. Kita sering bergerak masuk dan keluar dari ketiga percakapan ini saat dialog berkembang. Namun, jika kita tidak sedang memiliki jenis percakapan yang sama dengan mitra kita, pada saat yang sama, kita tidak mungkin terhubung satu sama lain. Apa lebih, setiap jenis percakapan beroperasi dengan logika dan memerlukan seperangkat keterampilan sendiri, dan oleh karena itu untuk berkomunikasi dengan baik, kita harus tahu bagaimana mendeteksi jenis percakapan apa yang sedang terjadi, dan memahami bagaimana cara kerjanya. Yang membawa saya pada gagasan kedua yang menjadi inti dari buku ini, tujuan kita, untuk percakapan yang paling bermakna, seharusnya menjadi memiliki percakapan pembelajaran. Secara khusus, kita ingin belajar bagaimana orang-orang di sekitar kita melihat dunia dan membantu mereka memahami sudut pandang kita sebaliknya.